Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahman dari kelas FM22C. Saya akan menjelaskan hasil dari literatur review yang sebelumnya sudah dikerjakan. Presentasi kali ini akan membahas tentang potensi senyawa olomocin pada tumbuhan lebak Rapanusa typhus sebagai anti kanker. Yang pertama, tanaman obat yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber senyawa aktif anti kanker. Salah satu senyawa yang menarik perhatian adalah olomocin, sebuah inhibitor siklin dependent kinase yang mampu menghambat profil proliferasi sel kanker. Senyawa seperti olomocin dapat ditemukan pada tanaman lobak. Lalu, apa sih tanaman lobak itu? Lobak atau Rapanusa typhus adalah tanaman herba tahunan yang termasuk dalam keluarga Brassicaceae. Tanaman yang dikenal karena akarnya yang membentuk umbi dengan berbagai bentuk, seperti bulat, silindris, atau kerucut. Warna umbinya bervariasi, mulai dari putih, merah, hingga ungu, tergantung pada jenisnya. Lalu, apa itu kanker? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkontrol akibat disregulasi siklus sel yang sering kali melibatkan aktivitas abnormal CKD. Penghambatan CKD menjadi salah satu pendekatan utama dalam terapi kanker. Dengan olomocin sebagai sumber prototipe yang menunjukkan potensi ini sebagai inhibitor kompetitif terhadap ATP di situs aktif CKD. Olomocin dapat menghentikan progresi siklus sel pada fase G1 atau G2 yang berperan penting dalam menghambat pertumbuhan tumor. Kemudian, ini adalah hasil dari review jurnal. Pada tanaman lobak Rapanusa typhus, dengan metode in vivo, didapatkan hasil mekanismenya yaitu dengan menghambat siklin dependent kinase CKD yang secara khusus menghambat sejumlah enzim target seperti CKD1, CKD2, dan CKD5, menyebabkan penghentian siklus sel pada fase G1 dan G2. Selanjutnya, agen sintetik yang dikembangkan berdasarkan model produk alami adalah roscovitin yang berasal dari olomocin dan pertama kali diisolasi dari Cotyledon lobak Rapanusa typhus dari keluarga Brassicaceae. Olomocin terbukti dapat menghambat siklin dependent kinases, protein yang berperan penting dalam progresi siklus sel dan modifikasi kimia menghasilkan inhibitor yang lebih kuat, yaitu roscovitin yang saat ini sedang dalam uji klinik fase 2 di Eropa. Pengembangan lebih lanjut dari seri ini adalah sintesis pustaka terfokus melalui teknik kimia kombinatorial menghasilkan purvalanol yang lebih poten dan kini sedang dalam pengembangan praklinis. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Major dan Ramon pada tahun 2003, menggunakan sampel tikus dengan xenograf tumor manusia seperti karsinoma kolon dan uterus Mexada X. Pada uji ini, roscovitin diberikan dengan dosis 100 sampai 500 mg per kilogram melalui rute oral atau intraperitoneal selama periode tertentu, misalnya 10 hari. Hasil uji menunjukkan bahwa dosis tinggi 500 mg per kilogram mampu mengurangi pertumbuhan tumor hingga 62% dalam model tumor MaxDX. Pada dosis lebih rendah atau pemberian yang lebih lama, efeknya lebih cenderung memperlambat pertumbuhan tumor dibandingkan mengurangi ukuran tumor secara langsung. Selain itu, roscovitin memiliki bioavailabilitas oral yang baik dengan konsentrasi plasma aktif dalam rentang 5-20 mikrometer, sehingga memungkinkan penggunaan oral untuk waktu yang lama. Dalam beberapa percobaan, kombinasi roscovitin dengan obat lain seperti purvalanol
A dan Taksol menunjukkan efek sinergistik dalam menginduksi apoptosis pada sel kanker. Kemudian, secara mekanistik, roscovitin bekerja dengan menghambat aktivitas enzim CKD1, CKD2, CKD5, dan CKD9. Senyawa ini bersaing dengan ATP untuk mengikat situs aktif CKD, sehingga mencegah fosforilasi protein target seperti retinoblastoma protein, yang merupakan regulator penting dalam siklus sel. Akibatnya, roscovitin menyebabkan penghentian siklus sel pada fase G1 atau G2 bergantung pada jenis sel yang diuji. Selain itu, roscovitin juga mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker, terutama ketika dikombinasikan dengan agen terapeutik lain dengan dengan spesifisitas yang tinggi terhadap CKD tertentu. Roscovitin memberikan efek antiproliferatif yang terfokus pada tanpa mempengaruhi kinase non-target secara signifikan. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk kanker, mohon maaf, senyawa ini memiliki potensi aplikasi pada penyakit lain seperti glomerulonefritis, infeksi virus, dan gangguan neurodegeneratif, menjadikan kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan terapi multifungsi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan Olomouc. Kelebihan Olomouc meliputi kemampuannya untuk menginduksi penangkapan siklus sel pada fase G1 dan G2, serta potensinya dalam menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker. Namun, kekurangannya adalah potensi toksisitas yang lebih tinggi dan kurangnya spesifisitas yang jika dibandingkan dengan inhibitor CKD generasi terbaru yang lebih selektif. Sebagai contoh, palbociclib adalah inhibitor CKD4 dan CKD6 yang lebih selektif, memiliki profil efek samping yang lebih baik dan telah disetujui untuk pengobatan kanker payudara. Oleh karena itu, meskipun olomocin menunjukkan potensi sebagai anti kanker, pengembangan inhibitor CKD yang lebih selektif dengan profil keamanan yang lebih baik menjadi fokus utama dalam terapi kanker saat ini. Kemudian, ini adalah em, hasil dari review jurnal yang saya dan rekan saya telah kerjakan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.